dan Profesor Malik Fajar. Beliau juga seorang kandidat profesor yang saat ini beliau sedang menjabat sebagai Kaprodi program doktoral Pendidikan Agama Islam berbasis studi interdisipliner di UIN Maliki Malang. Beliau adalah Kakanda Dr. Haji Ahmad Barizi MA. Assalamualaikum Pak Barizi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu panjenengan di tengah kesibukan panjenengan di bulan suci Ramadan ini membersamai kami para Hati Malang. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menggali samudera keilmuan beliau dengan tema menyingkap filosofi makna rahmah, maghfirah dan itqun minanar di bulan suci Ramadan. Apakah ketiganya diturunkan secara hierarkis dan parsial di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga bulan Ramadan, atau justru ketiganya diturunkan di seluruh bulan Ramadan sejak hari pertama Ramadan hingga akhir Ramadan? Lalu bagaimana sesungguhnya makna filosofi dari rahmah, maghfirah, dan itqun minanar di bulan suci Ramadan, serta bagaimana sungguhnya makna latar belakang historical background yang melatari Allah melimpahkan rahmah, maghfirah, dan itqun minanar di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana efek dari rahmah, maghfirah, dan itqun minanar dalam membentuk kesalehan individu kita dan kesalehan sosial kita. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan diulas pada diskusi atau dialog kita pada sore hari ini. Agar tidak berlama-lama, mari langsung kita simak penjelasan dari beliau. Monggo Kakanda, waktu dan layar saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Jelas. Saya harus memanggil Mbak, Ibu, atau apa biasanya Mbak Rahma? Dinda boleh. Kakanda dan Dinda ya, sama ya. Oke. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya serta inayahnya bagi kita semua sehingga kita diberikan kesehatan dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah kita insyaallah senantiasa diistiqomahkan dalam jalan yang islami. Ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih dan merasa terhormat saya diminta hadir dalam forum yang sangat luar biasa ini yang dipandu oleh Adinda, Taretan TV itu Siti Rohmah, dan di sini ada Mbak, tadi saya lihat ada Mbak Himmah ya, Mbak Himmah rekan saya di fakultas itu. Saya merasa berbahagia bisa hadir pada sore hari ini. Meski mungkin apa yang akan saya sampaikan tidak luar biasa harapan pengantar dari Mbak Rahma. Dari 3 hal yang diminta untuk diurai, dielaborasi secara filosofis dan mungkin sosiologis mengenai makna rahmah dan maghfirah serta
Itqun minan nar dalam kaitannya siam puasa di bulan Ramadan. Mungkin saya hanya fokus pada kata rahmah. Pada sesi ini saya hanya sedikit mungkin hanya menyinggung kata rahmah saja. Alhamdulillah ini sudah memasuki hari ke berapa? Ada yang Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada yang ke-8, ada yang ke-7. Ya, mudah-mudahan dengan pada kajian kali ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pemahaman yang menyejukkan gitu. Oke. Pertama perlu kita ketahui bahwa puasa itu adalah satu perintah yang sering diikuti itu adalah berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu diperintahkan bagi orang yang beriman. Jadi salah satu khitab yang ada di situ adalah pada orang yang beriman. Karena itu tentu kata iman itu memiliki makna yang cukup luas, tidak hanya sekedar beriman dalam pengertian yang sederhana, tetapi banyak hal yang perlu kita kutip, yang perlu kita renungkan bersama, termasuk kata siap dan kata kutiba. Jadi untungnya puasa itu ada kata kutiba. Seandainya tidak ada kata kutiba, mungkin puasa itu tidak akan kita laksanakan. Gitu. Karena pada prinsipnya manusia itu malas berpuasa. Ya, malas berpuasa. Kecuali mereka yang memiliki apa yang disebut dengan jiwa-jiwa rahmah. Gitu. Nah, pada sesi ini, pada diskusi ya bukan penceramah, karena saya sejatinya bukan seorang penceramah. Bahkan di kalangan teman-teman itu ya pikiran-pikiran kritis itu selalu muncul gitu kan. Karena itu ya penceramah itu biasanya kalau tadi disebut oleh Siti Rohmah itu monolog, saya agak kerepotan. Karena itu maka lebih baik ya Zoom, kita diskusi, kita bicara bersama, kita merenungkan, ya, urun rembuk lah tentang beberapa hal atau tema yang berkaitan dengan puasa. Ada satu hadis Nabi yang paling terkenal dan seringkali dikutip oleh para mubaligh, para dai, para ustadz di bulan puasa. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah kalau tidak salah, yang intinya Nabi bersabda bahwa Ramadan itu awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Al-hadis au kama qala. Nah, hadis ini sangat populer di kalangan para shaimin, para jamaah, dan tentu saja oleh para ustadz dan para mubaligh yang senantiasa mengutip hadis ini. Nah, Ramadan itu mengandung 3 hal. Ada 3 hal yang saya kira perlu direnungkan bersama tentang adanya bulan Ramadan itu sebagai rahmah. Pertanyaan pertama, mahya rahmah. Karena itu maka kajian ini yang bernama rahmah itu saya kira cukup bagus itu. Dan bukan karena Mbak Siti Rohmah sebagai penggagas atau mungkin juga sebagai moderator pada diskusi kali ini, tetapi ini luar biasa gitu. Rahmah yang singkatannya dari apa itu Mbak Rohmah itu? Wah ini kajian dan diskusi rahmah itu kan? Ramadan Ramadan ilmiah. Ramadan ilmiah ilahiyah penutupan. Wah, ini luar biasa itu. Jadi saya mengapresiasi gagasan kajian rahmah ini. Maka ketika saya ditelepon oleh Mbak Siti Rohmah,
Pak Farizi, ini ada kajian rahmah pada bulan Ramadan. Semula saya mengira saya suruh mengurai tentang kata rahmah. Ternyata kata rahmah itu adalah ya nama kajian, ya nama sebuah forum dimiliki oleh kawan-kawan, oleh adik-adik dan para yunda rohati di Kota Malang dengan pada bulan Ramadan dengan kajian rahmah ya. Jadi rahmah ya ilahiyah penuh berkah. Nah itu maka saya kira tidak pada sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang Ramadan sebagai bulan penuh rahmah, bulan sebagai aitqun minan nar. Pada sesi ini saya puasa dan yang ada di bulan Ramadan disebut sebagai kata rahmah. Pertanyaan pertama, mahiyar rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah berarti kalau Sufi itu belas kasih, rasa kasihan, kasih sayang, kelembutan, atau kecenderungan untuk menyayangi atau membantu seseorang. Karena itu maka bulan Ramadan diingatkan oleh Allah agar senantiasa kita dihiasi dengan apa yang disebut dengan kasih sayang terhadap sesama manusia, terhadap hewan, maupun juga terhadap tumbuhan, bahkan terhadap alam raya ini. Maka terjadinya kerusakan di muka bumi, kalau menurut persepsi Mbak Himah di Fakultas Sains dan Teknologi itu, karena kita tidak memiliki apa yang disebut dengan kasih sayang itu, atau tidak kasihan pada sesama, pada lingkungan, maupun pada alam semesta, sehingga terjadilah kerusakan itu. Karena itu maka Ramadan hadir sebagai bulan penuh rahmah itu adalah bulan yang mencoba untuk mengejawantakan apa yang disebut dengan nilai kasih sayang atau belas kasih, rasa kasihan, kasih sayang, kelembutan, atau kecenderungan untuk menyayangi atau membantu seseorang. Itu kata rahmah. Kata rahmah itu juga seakar dengan kata rahim pada seorang ibu, atau rahimun pada Tuhan. Jadi kata rahmah itu satu akar kata dengan rahim. Rahimah yarhamu rahmatan wa marhaman fahuwa rahimun, gitu kan. Rahim itu wa marhum irham la tarham, marhamun marhamun, itu kan kira-kira begitu. Jadi kata rahmah itu seakar kata dengan kata rahim, yang bagian dalam perut seorang ibu di mana bayi itu dilahirkan, atau di mana seorang anak itu berasal, di mana seorang putra atau putri atau di juga berarti ikat persaudaraan atau hubungan keluarga dekat. Karena itu Ramadan itu berimplikasi, memiliki pretensi apa yang disebut dengan menguatkan kembali dengan ikatan darah, ikatan persaudaraan atau keluarga dekat. Kita di hari-hari di luar Ramadan, misalnya dengan suami atau dengan istri, jarang makan bersama. Bahkan sarapan pun kadang tidak sempat, apalagi dengan anak-anak, kan gitu kira-kira. Seorang bapak yang bekerja sebagai seorang restoran, pagi-pagi sudah berangkat gitu. Sementara istrinya juga yang bekerja tertentu, dia masuk malam, suaminya masuk pagi, jadi suaminya tidak ada. Suami pulang, itu sudah berangkat lagi, gitu kan. Nah, Ramadan itu bagaimana mengikatkan kembali, mendekatkan kembali, atau justru merekatkan apa yang disebut dengan tali persaudaraan. Karena itu maka Allah cukup mengutuk orang-orang yang mencoba untuk memutus tali silaturahim itu, tali persaudaraan itu. Nah itulah maka rahmah itu juga berarti
pada bagaimana kita coba untuk mengikatkan kembali apa yang disebut dengan ikatan darah, ikatan persaudaraan, atau bahkan dan hubungan keluarga sosial di masyarakat. Itu kita rahmah. Karena itulah maka di bulan Ramadan seorang muslim, seorang shaimin, as-shaimun itu dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan ibadah, tidak hanya ritual tapi juga sosial, gitu kan, banyak sedekah gitu. Karena kata rahmah sendiri berarti belas kasih, kasihan, dan rahmah akar dengan kata rahim yang berarti bagian dalam perut di mana bagi bayi bayi itu dilahirkan gitu. Kata rahim juga berarti ikatan darah, persaudaraan atau hubungan keluarga dekat. Dan karena itulah maka Ramadan itu punya pretensi untuk mendekatkan kembali ikatan-ikatan itu, baik ikatan darah, ikatan keluarga, dan ikatan persaudaraan lainnya. Kata rahim itu identik dengan seorang ibu, tidak dengan bapak, gitu kan? Kata rahim, kalau menurut para filosof ya, terutama Ibnu Arabi dan Al-Qunawi, muridnya itu identik dengan seorang ibu, gitu, sebagai pemilik, memiliki kecenderungan alamiah untuk senantiasa membantu atau belas kasih terhadap anaknya. Karena itu maka eksistensi seorang ibu itu begitu mulia dalam konteks di mana bulan Ramadan ini ada. Karena itu maka keberadaan bulan Ramadan itu adalah identik dengan seorang ibu. Karena ibulah pemilik kata rahim itu. Karena ibulah pemilik rahmat itu, atau belas kasih dan bantuan bagi seorang anak, gitu kan. Bahkan kasih sayang paling utama itu cinta dan belas kasih ibulah terhadap anak. Karena cinta dan belas kasih seorang ibu pada anaknya itu tidak pernah mengharapkan apapun kecuali anaknya tumbuh menjadi sehat, tumbuh menjadi berkembang dan sukses dunia dan akhiratnya tanpa mengharapkan belas kasih apapun. Timbal balik seorang ibu pada anaknya hanya dari permintaan agar anak itu jadi sehat, menjadi tumbuh besar dan berkembang sebagaimana mestinya, kira-kira begitu. Karena itulah maka secara eksistensial Ramadan ini identik dengan keadaan seorang ibu. Kata rahmah dan kajian rahmah itu luar biasa diadakan. Nah, sementara kata al-um atau wanita, menurut Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyahnya itu adalah lokus bagi eksistensi entitas anak-anak, sebagaimana alam dengan perintah Tuhan adalah lokus dari perwujudan bagi entitas-entitas dari badan-badan jasmani. Kira-kira begitu. Itu maka Ramadan yang identik dengan rahmah itu sama dengan rahim, dan rahim hanya milik seorang ibu. Ibu adalah merupakan lokus eksistensial bagi anak-anaknya. Itu sebagaimana alam dengan perintah ilahi adalah lokus dari perwujudan bagi entitas-entitas dari badan-badan jasmani. Jadi luar biasa. Jadi ada tidak adanya kehidupan ini itu karena Ramadan, karena di dalam ada kata roh, yang rahmah itu identik dengan rahim, rahim itu identik dengan seorang ibu, ibu adalah lokus bagi keberadaan seorang manusia, seorang anak. Itu kata Ibnu Arabi seperti alam. Seperti alam adalah lokus akan perintah-perintah ilahi adanya jasmani, alam jagat raya ini. Karena itu maka bisa dikatakan bahwa secara eksistensial alam ini ada, itu karena adanya bulan Ramadan. Karena di situ ada rahmah. Bukan Siti Rohmah, tapi ada rahmah. Kira-kira begitu. Rahmah dalam bahasa Arab ya.
Itu bisa dimengerti pernyataan Ibn Arabi ini secara filosofis. Wanita dengan pria itu seperti alam dalam hubungannya dengan perintah ilahi. Gitu. Karena itu maka tidak sederhana. Di situ ada proses, ada perkawinan eksistensial yang luar biasa. Gitu. Ini juga bisa dibaca pada buku atau karya Al-Ghazali pada kitab yang berjudul Kimyatus Sa'adah tentang perkawinan. Jadi bukan hal yang sederhana, sangat luar biasa filsafat dari Ramadan ini atau makna filosofis rahmah di bulan Ramadan ini. Oke, para Adinda dan Yunda serta Kakanda serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur. Oke, selanjutnya, jadi runtutan sistematika dari pikiran-pikiran tentang rahmah itu. Anak itu adalah secara makna kosmologis itu lahir dari rahim ibu merupakan bentuk pengulangan analogis. Jadi seorang anak dalam konteks kosmologis, dia lahir dari seorang ibu yang itu merupakan bentuk pengulangan analogis dari apa yang terjadi di dalam kosmos melalui peristiwa atau kreativitas penciptaan dari belas kasih Tuhan. Jadi kita lahir seorang bayi, jadi bayi atau anak itu lahir dari rahim seorang ibu. Itu memiliki arti kosmologis, memiliki arti pengulangan analogis dari kosmos ya, tentang kreativitas Tuhan dalam penciptaannya. Kira-kira begitu. Karena itu maka tidak salah kalau Ikhwanus Shafa dalam Risalah Ikhwanus Shafa, saya punya itu di belakang saya ada bukunya 4 jilid itu. Pada risalahnya terutama pada bab tidak salah pada bab fi masqatin nutfah ya. Ikhwanus Shafa dalam karyanya, dalam risalahnya pada bagian di masqatin nutfah atau masqatun nutfah, tempat di mana tetes air mani jatuh, menyatakan bahwa janin atau anak di dalam rahim adalah dari kesatuan tanpa perbedaan menjadi komposisi terbedakan. Itu artinya bahwa seorang bayi, anak janin di dalam rahim seorang ibu itu adalah satu kesatuan, adalah bentuk kesatuan tanpa perbedaan. Menjadi komposisi yang terbedakan. Karena itu maka kalau kita tanya, Siti Rahmah yang mana? Ya Siti Rahmah yaitu semuanya, bukan hanya telinganya, bukan hanya kupingnya, jadi satu kesatuan. Karena itu maka Ramadan yang penuh rahmah ini dalam konteks pemikiran Ikhwanus Shafa menyarankan adanya satu kesatuan, kesatuan umat. Kira-kira begitu. Dalam komposisi terbedakan. Ya kita tidak mungkin sama. Saya dari ujung wetan Pulau Madura, Sumeneb. Ini kebetulan istri saya bikin lodo. Nah, lodo itu kalau di Madura enaknya dimakan sama nasi jagung. Tapi kalau bagi Mbak Hima makan nasi jagung itu bisa sakit perut ya, bisa kembung kan gitu kira-kira. Itu memang beda, lidahnya beda, ininya beda kan. Tapi dalam konteks ini meminjam terminologi Ikhwanus Shafa adalah kesatuan tanpa perbedaan. Meski terjadi di situ komposisi perbedaan, terbedakan. Kira-kira begitu. Itu. Selanjutnya, menurut Ikhwanus Shafa, manusia yang ada di dalam rahim itu, atau janin yang ada di dalam itu, sejatinya adalah sejajar dengan tatanan yang diatur oleh Tuhan dalam menciptakan makrokosmos. Di mana manusia sebagai bayi itu tumbuh menjadi kesempurnaan dan pembebasan dengan cara melepaskan diri dari rahim untuk dilahirkan ke dunia. Kira-kira begitu. Karena itulah maka makna kesatuan dalam konteks Ramadan yang penuh rahmah, saya kira dirindukan oleh semua.
Di tengah sekarang gejolak misalnya perbedaan-perbedaan, apalagi kenaikan harga BBM, harga sembako, bahkan wacana tentang presiden 3 periode, perpanjangan masa presiden. Saya kira kita sebagai umat Islam bagaimana memikirkan kembali akan kesatuan itu, tentu dengan cara-cara yang berkeadaban. Selain Ikhwanus Shafa, kita mengenal salah satu murid Ibn Arabi yang bernama Sadaruddin Al-Qunawi. Dia membuat analogi rahim dan makrokosmos yang cukup piawai, luar biasa. Rahim, menurut Al-Qunawi, itu tidak sekedar berkaitan dengan ikatan keluarga dalam pengertian sempit, tetapi ia juga mengimplikasikan sesuatu yang bersifat sosial dan makrokosmos dari proses penciptaan. Sebagaimana saya ungkap di depan tadi. Menurut Al-Qunawi, rahim itu adalah nama bagi realitas alam, yaitu realitas yang menyatukan. Tadi disebut. Jadi senada dengan Ikhwanus Shafa adalah pikiran Al-Qunawi, bahwa rahim adalah nama bagi realitas alam, yaitu realitas yang menyatukan. Alam itu adalah realitas yang menyatukan, dengan huruf besar menyatukan panas, dingin, basah, dan kering. Di sana tidak ada perbedaan, apalagi pertentangan. Karena itu maka Ramadan, bagi seorang shaimun, bagi orang yang berpuasa, adalah potensi untuk menyatukan setiap yang ada. Semua jadi satu, satu dalam semua. Kira-kira itu yang bisa kita petik dari pemikiran seorang sufi falsafah tasawuf ya, Sadaruddin Al-Qunawi tadi itu. Karena itu maka untuk singkat waktu, Syam yang berarti rahmah dan rahim atau belas kasih itu bukanlah tujuan. Tetapi Syam sejatinya merupakan sikap hidup. Atau belas kasih itu adalah merupakan sikap hidup seorang shaimun yang senantiasa harus diintrodusir dalam kehidupannya. Tentu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana caranya agar ia menjadi sikap hidup kita, dan mengapa kita harus berbelas kasih? Karena hidup ini memiliki apa yang disebut dengan tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab. Tentu saja, sering saya bilang, pertemuan ini adalah silaturahim, silaturahmi. Dari silaturahmi itu akan lahir positif sinergi, dari positif sinergi akan lahir kerjasama. Karena itu maka cara terpenting dalam rangka menyamakan, menyatukan itu sebagai, dan Ramadan Syam sebagai sikap hidup adalah dengan kerjasama. Kerjasama itu. Ada beberapa manfaat yang saya kira perlu diketahui juga dalam konteks puasa sebagai rahmah dan rahim atau belas kasih sehingga ia menjadi sikap hidup. Ada beberapa manfaat yang saya kira penting diketahui oleh kawan-kawan, oleh teman-teman, ya, bahwa rahmah dari Syam atau belas kasih dari puasa ini pertama akan menumbuhkan rasa percaya diri. Orang yang senantiasa menebarkan belas kasih atau kasih sayang dan kasihan atau kepekaan akan kasih sayang akan menumbuhkan apa yang disebut dengan rasa percaya diri. Ya, kalau kita kasih sama sesama, coba kalau misalnya kita tiap pagi bangun pagi kita memiliki belas kasih terhadap tempat tidur kita itu, ya, lalu kita rapikan. Bangun tidur itu tidak langsung pegang HP ya, cari HP, tapi dibersihkan dulu, spraynya dirapikan kembali, ditata kembali, akan timbul rasa percaya diri. Wah, betapa ruangan kita menjadi indah, gitu kan. Yang kedua, akan mendapatkan kedamaian jiwa. Orang yang sering berbagi, dia akan damai.
damai jiwanya itu, mutmainnah. Kecuali itu ya dia akan lebih giat bekerja. Karena orang yang memiliki kata rahmah dan rahim itu dia senantiasa akan mengawajatahkan dirinya pada sesuatu apa yang ada di hadapannya dengan penuh semangat. Ya. Kecuali itu orang yang senantiasa menumbuhkan rasa belas kasih dan menyebarkan belas kasih atau rahmah itu, dia akan banyak belajar, akan mendapatkan pelajaran yang berarti, yang cukup banyak dari sesuatu yang dia hadapi. Misalnya di bulan Ramadan, kalau kemarin Mbak Himah itu membuat pasar murah ya, Mbak Himah ya, itu dia akan mengetahui betapa orang butuh gitu kasih sayang kita, betapa orang itu dipenuhi kesulitan ini, dan sementara Mbak Himah kan inilah gitu. Kita merasa cukup. Di situ ada pelajaran yang cukup berarti gitu ya, cukup banyak dan bermakna, kira-kira begitu. Kita datang ke panti asuhan misalnya gitu, ini luar biasa itu ya. Dan yang terpenting dalam konteks Ramadan sebagai bulan rahmat, penuh belas kasih, ini mengajarkan sebagai sikap hidup yang autentik. Maka manusia, para shaimun, akan ditarik, akan diajak ke arah apa yang disebut dengan pribadi yang autentik. Karena itulah maka kemudian orang yang berpuasa itu akan seperti dia lahir, gitu kan? Kama waladathu ummuhu, seperti waktu dia masih lahir, dia suci gitu. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Siti Rahma. Mungkin ada ya diskusi tanya jawab. Tentu saja saya bukan pemilik jawaban yang sempurna ya. Teman-teman di sini ada para kakanda, para yunda, dan orang-orang yang saya kira alim di bidangnya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Kakanda Barizi tentang filosofi makna rahmah ya. Rahmah yang kita kenal. Mungkin itu saya jadi berkesimpulan. Barangkali orang tua saya itu memberikan nama saya Rahmah ini dengan cita-cita yang semulia ini ya, yang disampaikan Kakanda tadi. Saya juga tertarik tadi. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya Kakanda ya. Tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan kesimpulannya lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Semoga tidak. Ibnu Arabi menyebut rahmah atau identik dengan dekat dengan makna rahim yang bermakna ibu. Ibu itu lokus keberadaan manusia, sehingga rahmah ini sangat syarat dengan eksistensial tadi. Atau yang disampaikan oleh Ikhwanus Safa tadi, bahwasanya rahmah dimaknai sebagai kesatuan. Sehingga mungkin hadirnya Ramadan sebagai bulan yang penuh kasih sayang, maka sepatutnya kita para soimin untuk tidak hanya fokus beribadah ritual semata di bulan suci Ramadan, akan tapi juga harus diimbangi dengan ibadah sosial dengan cara menebar kasih sayang kepada seluruh umat manusia, sebagaimana sabda Nabi mungkin ya, irhamu man fil ardi kullum jami'ah. Pun demikian kita juga harus menebar kasih sayang kepada semesta. Agar lebih puas mungkin saya buka diskusi, tapi mungkin tidak lama mungkin ya. Saya kasih kesempatan dua penanya, barangkali ada yang ingin. Boleh bertanya atau menambahkan barangkali. Saya persilahkan barangkali dari para audien, dari para senior, para junior, para kakanda, yunda, atau adinda, ada yang ingin ikut nimbrung diskusi, saya persilahkan. Pandangan yang menurut saya baru saya tahu gitu ya, dari penjabaran dari Ustadz Barizi tentang rohmah sebagai lokus kan akhirnya Ramadan itu sebagai lokus mungkin kelahiran alam gitu ya. Jadi
identik seperti manusia lahir dari rahim ibunya. Kalau selama ini yang kita pahami itu kan bahwa Ramadan, awal Ramadan itu sebagai rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. Kita selama ini berpikir bahwa rahmah itu maksudnya adalah Allah yang memberikan rahmah, yang memberikan kasih sayang kepada kita. Ini tadi agak lebih ke pembahasannya lebih kepada manusia kan gitu. Kira-kira gimana Ustadz? Bagaimana hubungannya rahmahnya Allah ini kepada manusia? Terima kasih. Baik, terima kasih Yunda Hima. Monggo Pak Barizi, saya persilahkan langsung ditanggapi. Langsung aja dulu, Mbak. Dilanjutkan dengan yang kedua aja dulu. Baik, barangkali ada lagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau nggak ada saya, Mbak Rohmah. Jadi, matur nuwun, wah luar biasa sekali ini tadi siraman rohani dari Pak Ustadz Barisi. Sangat dalam sekali tadi jenengan sudah memaparkan tentang aroma, juga kemudian mafiro dan itkun minanar gitu. Saya jadi bertanya-tanya, ngatin itu kan kalau melihat apa namanya beberapa kali ya, mungkin kita sudah juga mendengar hal ini sebagai rentetan. Tadi sempat disampaikan Mbak Rohmah 10 hari pertama ini Rohmah, 10 hari kedua Maghfirah, yang ketiga Itkun Minanar. Dengan apa menggali bahwa ternyata makna-makna ini begitu dalam, ngaten ya Ustadz. Apakah tahapan-tahapan ini dari hadis ini tuh kita istilahnya by default akan menerima atau apa ya? Langsung bisa dapat gitu, padahal kan itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, kalau memang apa ada bahasa gaulnya tips lah ya, agar kita itu puasa nggak hanya dapat lapar, nggak hanya dapat hausnya saja, tapi betul-betul 3 tahapan itu bisa terinfiltrasi gitu ya dalam apa namanya jiwa-jiwa kita juga, bahwa nantinya bahwa yang kita kerjakan ya nantinya akan bisa membawa kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nantinya terbebas dari api neraka. Apakah hanya dengan nahan lapar dan haus itu cukup, ataukah memang ada hal-hal mungkin yang memang harus kita lakukan untuk dapat mencapai 3 tahapan ini? Kira-kira begitu pertanyaan dari saya, Mbak Roma. Terima kasih, teman-teman. Sama-sama, terima kasih Yunda Ana. Saya persilahkan Pak Barizi. Monggo kalau mau langsung ditanggapi. Ya. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang saya kira cukup luar biasa pertanyaan ini. Pertama dari Pak Hima. Orang sering mendengar kata rahmah itu adalah dari Tuhan. Ini kok seolah-olah rahmah identik dengan manusia gitu kan. Bahkan tadi disebutkan kalau kita mengacu pada secara logika sistematis ya. Kalau tadi saya ungkapkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmah, awaluhu rahmah, wa awsatuhu tengahnya maghfirah, wa akhiru itkun minan nar. Rahmah yang berarti belas kasih sayang, kasihan, lalu kecenderungan untuk berbuat atau membantu orang lain. Dan kata rahmah itu identik dengan kata rahim yang berarti bagian dalam perut seorang ibu gitu. Yang berarti ikatan darah, ikatan kekeluargaan, dan ikatan persaudaraan lainnya yang saya kira lebih luas gitu. Rahim identik dengan ibu itu. Dan menurut Ibnu Arabi, ibu itu adalah lokus bagi eksistensi atau entitas dari entitas anak-anak kita gitu. Sebagaimana alam itu adalah lokus dari perwujudan bagi entitas-entitas dari badan-badan jasmani, sebenarnya saya ungkap tadi itu. Artinya bahwa kasih sayang kita, Allah itu kan memiliki 99 nama. Salah satunya adalah Rahman dan Rahim. Penamaan itu kan diberikan oleh manusia, yang itu juga
ada dalam sifat Allah, kira-kira begitu. Nah, sifat-sifat Allah yang 99 itu bagaimana mengejawanta ke dalam diri manusia, sebagaimana saya ungkap tadi. Jadi rahmah itu tidak hanya sekedar, bukanlah semacam tujuan, tapi bagaimana menjadi sikap hidup. Gitu. Karena itu menjawab juga pertanyaan Ibu atau Yunda Ana, kata-kata rahmah, maufirah, dan aidkun minannar itu bukan rentetan hierarkis dalam bulan Ramadan, tetapi itu bagaimana tiga hal ini, tiga logos ini, ya, tiga istilah ini atau terma ini bagaimana menjadi sikap hidup dalam kehidupan kita di bulan Ramadan, bahkan itu di luar Ramadan. Karena Ramadan ini hanyalah sebuah madrasah bagi kita, di mana berpotensi untuk mendidik kita sehingga kita lulus memiliki tiga sikap ini, yaitu sikap rahmah, sikap maufirah, dan itkun minannar. Artinya apa? Tiga terma itu harus mempribadi di dalam diri kita sebagai seorang shaimin, sehingga kita disebut dengan pribadi yang otentik itu dengan ini, logos itu, ya. Jadi bukan sesuatu yang terpisah gitu. Itu kan secara fikih saja itu untuk memudahkan, oh ini kalau awal rahmah, ini. Nah, perjalanan hidup kita yang 12 bulan itu harus memiliki tiga sikap ini secara ini menyeluruh, kira-kira begitu. Kalau saya membaca sebagaimana kalau Mbak Rohmah itu kan lulusan Fakultas Tarbiyah, pernah membaca karyanya Profesor Muhaimin, pernah diskusi dengan saya itu. Jadi sejatinya di bulan Ramadan yang mengajarkan adanya tiga isterma ini itu mempribadi pada setiap seorang muslim sepanjang hidupnya itu harus dipenuhi dengan kata-kata rahmah, kasih sayang, belas kasih, dan persaudaraan itu. Yang kedua maufirah. Maufirah itu menuntut keterbukaan, ya, juga kebersahajaan kita terhadap sesama. Karena kita memberikan kata ghafara, maufirah, ampunan, pemaaf gitu. Pribadi pemaaf itu pribadi yang terbuka, ya kan? Pribadi yang bersahaja gitu. Karena hidup manusia itu sejatinya dalam konteks tasawuf itu ada al-fakir, gitu. Kita butuh pada orang lain, gitu. Sebenci-bencinya Mbak Himmah pada Siti Rohmah misalnya, dia akan butuh suatu saat padanya, gitu. Butuh pada kehidupan orang lain, gitu. Nggak ada orang kemudian hidup menyendiri, gitu kan. Karena itu maka kata maufirah itu juga mengandaikan seseorang memiliki sikap bersahaja, sikap terbuka, bahkan sikap toleran terhadap sesama, gitu. Karena itu maka kesalahan, perbedaan adalah sesuatu yang niscaya di dalam makna maghfirah. Kun minannar, ma huwa itqun minannar. Bebas dari api neraka. Api neraka jangan kita bayangkan api yang membakar dalam pengertian yang sederhana. Neraka bisa bermakna kesempitan, kemiskinan, keterbelakangan, dan segala sesuatu yang menghimpit manusia untuk menjadi mulia, menjadi maju. Itu nar. Nanti kita jelaskan pada sesi berikutnya. Kira-kira begitu. Karena itulah maka dalam konteks ini, kenapa saya mencoba untuk banyak mengutip para pikiran filosof dan sufi, saya melihat itu yang saya kira penting dan dirindukan oleh kaum muslimin dan shaimin hari ini. Kira-kira begitu. Jadi kata rahmah bukan sesuatu yang abstrak yang ada di atas belas kasih Tuhan. Tapi bayana rahmah itu sejatinya menjadi sikap hidup kita, terutama kita sebagai seorang shaimin, orang yang sedang berpuasa. Kira-kira begitu. Nah, karena itulah maka Yunda Ana tadi juga mensitir misalnya satu hadis yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal atas, kan gitu ya. Jadi betapa banyak orang yang puasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga gitu. Karena dia mengenyampingkan apa yang disebut dengan kata rahmah, kata maghfirah, dan aidkun minannar. Ramadan
sebagai madrasah dalam konteks pendidikan kehidupan, itu akan bagaimana kita lahir sebagai pribadi yang lahir seperti kita dilahirkan di awal oleh seorang ibu. Itu tadi sebagaimana sudah saya sampaikan. Kira-kira begitu. Mohon maaf, terima kasih. Mungkin ada yang lain atau sudah selesai, Mbak Rahma ya? Baik. Matur nuwun. Oke, kalau selesai saya pamit dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur dalam menjalankan ibadah puasa, dan kita akan menjadi pribadi yang muttaqin. Bahkan Al-Quran tidak hanya mengajarkan kita menjadi manusia yang muttaqin, tapi waja'alna lil muttaqina imama, tapi bagaimana kita menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang muttaqin. Salam Yakusa, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.